Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 4, demikianlah bunyinya. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Demikianlah bunyinya. Saudara-saudari, Yehezkiel memulai pasal ini dengan sebuah teguran Tuhan tentang sebuah kutipan yang ditulis oleh Nabi Yeremia, di mana kutipan tersebut berbau sindiran. Kutipan itu berkata bahwa dosa nenek moyang mereka lah, bukan dosa mereka sendiri, yang membuat mereka sekarang menderita di dalam pembuangan. Allah mau meluruskan kesalahpahaman yang terlanjur ada di dalam umat hari itu. Kebenaran yang Allah sampaikan adalah bahwa semua orang harus bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Allah menganggap tiap orang bertanggung jawab atas tiap perbuatannya dan membalaskan setimpal dengan perbuatannya. Nabi Yehezkiel pun menjelaskan maksud Allah melalui sebuah ilustrasi yang boleh kita baca di dalam ayat 5-18 dalam pasal ini, yaitu lewat beberapa generasi. Keturunan pertama di sana dikatakan adalah seorang yang benar, yang bertekun di dalam keadilan dan kebenaran. Keturunan yang kedua adalah orang yang berkelakuan jahat. Keturunan yang ketiga adalah orang yang menolak kejahatan bapaknya. Dan pada akhirnya konklusi dari perikop ini terdapat di dalam ayat 20 yang menegaskan bahwa setiap orang menerima balasan yang adil menurut kelakuannya. Saudara-saudari, di dalam perikop kita saat ini, Allah mengingatkan tanggung jawab pribadi dari setiap orang, yaitu setiap orang bertanggung jawab atas dosa yang telah ia lakukan. Mengapa demikian? Karena semua jiwa adalah milik daripada Allah. Itu berarti kita bertanggung jawab kepada Allah yang memiliki kehidupan itu. Lalu semua orang bertanggung jawab atas dosa yang ia lakukan. Kemudian Allah mau supaya semua orang berdosa hendaknya harus bertobat. Inilah seruan Allah kepada umatnya, agar mereka menyadari keberdosaannya dan kemudian bertobat hingga Allah menyelamatkan. Kebenaran yang sama itu juga dikumandangkan yang boleh kita lihat di dalam kitab Perjanjian Baru yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam kitab Galatia 6 ayat 7. Dikatakan di sana, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Maka, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mendorong kita untuk mau bertobat dari semua perbuatan dosa kita, dan berbalik kepada Dia, Allah yang memiliki nafas kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami hendaknya tetap hidup di dalam kebenaran daripada Tuhan. Kami segera berbalik dari segala perbuatan yang tidak Engkau perkenankan untuk kami lakukan. Dan biarlah kami juga sadar untuk mau mempertanggungjawabkan apa yang telah kami kerjakan selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Berkati juga Tuhan untuk semua kegiatan kami sepanjang satu hari ini, dari anak-anak hingga kepada yang lansia. Engkau yang memberkati kami semuanya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Jauhkan kami Tuhan dari godaan-godaan si iblis yang membuat kami semakin jauh kepada Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa mendampingi hidup kami, menuntun kami untuk selalu berlaku adil
setia, dan juga berbuat yang benar di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.